Hai, balik lagi bersama gue David di Kita Bukan Wibu. Di video kali ini kita akan kembali membahas satu film anime yang lagi tayang di bioskop. Kemarin gue nonton ini sekitar hari Rabu tanggal 16, dan ketika gue upload video ini kayaknya nanti masih tayang juga sih filmnya, jadi lu bisa nonton juga. Dan film ini adalah Jujutsu Kaisen Zero Movie. Nah, ini adalah film dari anime yang season 1-nya kemarin tuh lumayan hype ya, rame juga banyak yang nonton. Dan kabar baiknya, karena anime ini juga lumayan hype, kemarin waktu pihak promotor dan bioskop cuma ngasih teaser berupa logo 0 yang mirip Opera Mini, itu langsung rame, langsung orang tahu maksudnya apa, dan antusiasmenya tinggi banget. Dan karena itu juga nih kayaknya, bioskop yang nayangin kali ini bukan cuma jaringannya CGV doang, tapi XX1 dan teman-temannya juga nayangin, gokil. Jadi buat lu yang di kotanya cuma ada XX1 dan keluarganya, lu bisa nonton juga kali ini. Gitu, itu kabar baiknya. Tapi sebelum lu nonton nanti, lu bisa nonton reviewnya dulu di video ini. Jadi langsung kita bahas aja, let's go. Oke, Jujutsu Kaisen Movie Zero ini gue secara status sempat agak bingung nyebutnya apa. Bisa disebut prequel, bisa juga disebut spin-off gitu. Kenapa spin-off? Karena karakter utama di movie ini tuh beda dengan karakter utama di cerita utamanya. Bukan Yuji Itadori, tapi di sini ada karakter lain gitu. Tapi juga bisa disebut prequel karena latar waktu di movie ini adalah sebelum cerita utamanya berjalan, alias sebelum season 1-nya gitu. Jadi bisa disebut prequel, bisa disebut juga spin-off lah ya gitu. Tapi terlepas dari kebingungan ini, kabar baiknya adalah buat lo yang mungkin belum nonton season 1-nya, lo tetap bisa nonton movie ini karena dua status tadi itu gitu. Jadi ya kalau lo pengen nonton movie-nya dulu baru nonton season 1-nya ya nggak apa-apa juga, tetap bisa nikmatin ceritanya. Oke, seperti biasa, mari kita bahas dulu dari segi ceritanya. Fokus utama dari movie ini adalah pada karakter bernama Okotsu Yuta gitu. Kalau dulu di season 1 sempat disebut kayaknya beberapa kali ya, lebih dari satu kali nih nama Yuta ini. Nah, kita akhirnya bisa ngelihat gimana sih karakter Yuta itu di film ini. Diceritakan bahwa Yuta ini dikutuk. Kutukannya ini dimulai sejak teman masa kecilnya, yaitu Rika, meninggal dalam sebuah kecelakaan. Arwah Rika tidak tenang, kemudian bermanifestasi menjadi sosok monster yang selalu mengikuti Yuta. Ketika Rika masih hidup dulu, ia dan Yuta pernah membuat janji untuk menikah suatu hari nanti. Namun, kecelakaan tersebut mengacaukan segalanya. Rika yang mencintai Yuta selalu berusaha melindungi Yuta. Ketika Yuta diganggu oleh anak seusianya, Rika yang berwujud monster kutukan akan menyerang mereka. Akibatnya, banyak teman sekolah Yuta yang terluka parah. Yuta sampai depresi karena kondisi ini, hingga Gojo Satoru mendatanginya dan mengajaknya masuk SMA Jujutsu. Di sini, Yuta belajar menggunakan kekuatan Rika sambil berupaya menghilangkan kutukan tersebut. Menurut gue hal menarik dari movie ini adalah villain utamanya, yaitu Geto Suguru gitu. Ini sebenarnya musuh yang udah kelihatan di season 1, tapi kita masih banyak yang nggak tahu tentang dia. Nah, di movie ini selain kita akhirnya bisa nonton aksinya Yuta, kita akhirnya juga bisa melihat gimana sih musuh yang kelihatan berbahaya ini beraksi gitu. Kalau dari segi cerita, menurut gue film ini tuh punya plot yang lurus-lurus aja, padat dan mudah diikuti. Tapi di luar itu gue merasa bahwa film ini tuh punya dua bumbu sederhana yang bikin cerita itu makin menarik dan makin bagus. Yang pertama, ada komedi-komedi yang khas Jujutsu Kaisen lah ya. Komedi-komedi yang biasanya melibatkan Gojo Satoru yang somplak gitu. Gue paling suka adegan ketika Yuta ini pertama kali masuk kelas di SMA Jujutsu ya. Jadi di sana mereka akhirnya ketemu dengan teman seangkatan Yuta saat itu, yaitu ada Inumaki, ada Panda, sama ada Maki. Itu interaksi antara mereka bertiga plus Yuta, dan di situ ada Gojo juga. Itu menurut gue lucu sih gitu. Sebenarnya seingat gue nih adegan komedinya tuh nggak banyak, sedikit, tapi ketika ada komedinya muncul itu pas banget. Jadi komedinya nggak berlebihan tapi lucu. Asik lah. Yang kedua, gue merasa romance-nya itu top banget sih. Terutama untuk bagiannya Yuta dengan Rika. Kalau gue ceritain di awal tadi kan hubungan mereka tuh sebenarnya tragis ya, sedih banget. Tapi gue merasa bahwa film ini tuh nggak melulu mengumbar kesedihan hubungan mereka gitu. Jadi porsi romance-nya tuh ditampilkan dengan pas. Dimana nggak melulu bikin kita yang nonton jadi sedih, sampai muram, sampai depresif gitu. Tapi menurut gue cukup pas, kita dapat terharunya, dapat tersentuhnya, tapi juga dapat indahnya gitu. Gue merasa di bagian terakhir ini gokil sih, itu menyentuh banget cuy. Gue merasa ini memang sedih, tapi digambarkan dengan bagus banget juga. Kalau dari segi visual, gue merasa bahwa film ini tuh nggak terlalu punya banyak adegan yang heboh gitu. Yang gue amati belakangan ini adalah banyak anime movie yang bikin adegan actionnya tuh memang wah gitu.
dengan heboh pukulan-pukulannya tuh nggak mesti kelihatan, yang penting efeknya meledak kemana-mana atau muncrat kemana-mana, seolah mereka memang pengen memanfaatkan layar bioskop yang memang besar gitu. Nah, menurut gue pola kayak gitu sih nggak buruk juga, karena gue juga sering kali dibikin suka ya sama yang kayak gitu-gitu. Tapi di Jujutsu Kaisen movie ini gue baru tahu nih ternyata bisa loh bikin adegan action yang keren tanpa harus melulu memanfaatkan efek yang lebay gitu. Di sini ada beberapa adegan yang menurut gue menarik banget nih, terutama di bagian berantemnya Yuta dengan Geto pas bagian awal-awal gitu. Itu awal-awalnya juga menurut gue nggak terlalu lebay efeknya, tapi tetap dapat keren lah. Kita tahu koreografi fightingnya tuh berasa mantep sih menurut gue. Jadi dapat sesuatu yang fresh juga sih, nggak melulu harus yang megah meledak-ledak, tapi ternyata bisa loh bikin adegan action yang keren dengan efek yang sederhana. Yang gue suka dari film ini adalah film ini bikin gue memahami beberapa hal. Yang pertama tentunya gue jadi paham tentang sosok Geto Suguru ini nih. Karena di season 1 kita sudah sempat melihat sosoknya dia, tapi masih banyak yang tertutup kabut nih istilahnya ya. Kita tahu sosoknya, kita dikasih firasat bahwa dia tuh kayaknya berbahaya ya, tapi kita nggak tahu kekuatannya apa. Di movie ini akhirnya kita tahu nih gimana kekuatannya, gimana dia bertarung, dan yang lebih penting menurut gue adalah kita jadi tahu motivasinya dia apa yang memacu dia untuk bergerak dan apa yang dia kejar gitu. Nah itu bikin gue jadi makin yakin bahwa dia nih emang sebagai villain adalah villain yang bagus gitu. Meski begitu, sepertinya masih ada beberapa hal yang ditutupi dari karakter satu ini, yang kayaknya di masa depan nanti akan menarik kalau dibahas gitu. Dan ini kan menurut gue berkaitan dengan Gojo, karena di filmnya sempat dikasih beberapa cuplikan bahwa ternyata dia punya masa lalu dengan Gojo. Dan kalau diungkapin kayaknya akan menarik banget nanti ke depannya, dan kalau dua karakter ini dibenturkan bakalan keren gitu. Jadi walaupun udah terungkap, tapi kita nggak cepat dibikin bosen dan masih ada yang kita tungguin dari karakter satu ini. Jadi kita tungguin aja. Lalu di akhir film ini juga ada plot twist kecil yang bikin gue jadi makin paham kenapa Yuta tuh kuat banget gitu. Ini juga berkaitan dengan kondisi kutukannya Rika gitu. Ini plot twist yang menurut gue sederhana, tapi ketika diungkapin menurut gue jadi bagus dan bikin gue makin oh gitu toh. Oh iya, skor My Anime List untuk film anime Jujutsu Kaisen Zero Movie ini adalah sekitar 8,62 ketika gue cek hari ini. Dan kalau kita bukan wibu kasih skor juga mungkin nggak jauh dari itu lah ya. Mungkin di sekitar 8,5 dari 10 karena memang filmnya seru. Oke, itu dia review untuk anime Jujutsu Kaisen Zero Movie. Secara keseluruhan menurut gue ini seru gitu. Dan kalau lu pengen nonton juga, gue kasih tahu bahwa di akhir film, tepatnya setelah kreditnya selesai, lu jangan cepet-cepet kabur karena ternyata ada post kredit di sana. Kalau lu pengen nonton, lu tungguin aja karena ada tambahan adegan yang bisa lu tonton. Tapi kalau lu udah nonton juga, lu bisa tulis komentar gimana sih pendapat lu tentang film anime ini. Karena gue pengen tahu juga pendapat lu. Oke, thank you buat lu yang udah nonton. Kalau lu suka dengan videonya, lu boleh like. Kalau lu nggak suka, lu dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau lu pengen support channel ini, lu bisa subscribe atau share atau komen, terserah lu yang bisa mendukung channel ini. Gue akan sangat berterima kasih kepada lu. Oke, thank you buat lu yang udah nonton sekali lagi. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam wibu.